berjumpa bersama teman-teman saya, yaitu nama saya Rukiana Diati, saya Kurniati Rika Saputri, saya Aminah Syana, saya Greta Nafa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan emosional dan perkembangan pemahaman diri serta sosial. Di sini ada perkembangan anak merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan perubahan di berbagai dominan, termasuk fisik, kognitif, dan sosial emosional. Fokus utama pada perkembangan emosional dan kognitif sosial sangat penting karena kedua aspek ini berperan sentral dalam membentuk bagaimana anak merasakan, mengekspresikan, dan mengelola emosi serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial mereka. Ini sangat relevan bagi para pendidik dan praktisi yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Selanjutnya ada perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses bagaimana emosi manusia terbentuk, dikenali, dan dikendalikan. Emosi sendiri merupakan respon fisiologis dan fisiologis terhadap suatu peristiwa. Emosi punya fungsi penting, yaitu membantu kita mengambil keputusan dan bertindak secara adaptif dalam berbagai situasi. Emosi yang paling umum kita kenal antara lain bahagia, marah, takut, sedih, cemas, dan malu. Semua emosi ini wajar dan setiap orang mengalaminya. Hanya saja cara mengekspresikan dan pengolahannya bisa berbeda sesuai usia dan pengalamannya. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan emosi. Yang pertama itu ada masa bayi. Pada masa bayi, emosi yang muncul masih sangat sederhana atau disebut emosi dasar seperti rasa senang, marah, takut, dan sedih. Bayi mengekspresikan emosi terutama melalui tangisan atau tawa. Emosi ini penting sebagai sarana komunikasi awal dengan orang tua. Misalnya menangis ketika anak itu lapar dan merasa tidak nyaman, itu bayi akan nangis. Yang kedua itu balita dan anak awal. Memasuki usia balita, anak mulai menunjukkan emosi yang lebih kompleks seperti rasa bangga atau malu. Mereka juga mulai belajar mengontrol emosi meskipun masih sangat terbatas. Misalnya, ketika dilarang, anak bisa marah, tetapi kemudian tenang setelah diarahkan oleh orang tua. Pada tahap ini, perkembangan emosi sadar diri mulai terlihat karena anak mulai menyadari dirinya sebagai individu yang berbeda dari orang lain. Yang ketiga itu ada anak usia sekolah. Pada usia sekolah, anak semakin berkembang dalam kemampuan regulasi emosi. Artinya, mereka mulai belajar menyesuaikan ekspresi emosi dengan aturan sosial yang berlaku. Contohnya, anak belajar untuk tidak menangis di depan teman-teman ketika kalah dalam lomba, meskipun sebenarnya mereka kecewa. Lingkungan sekolah dan interaksi dengan teman sebaya sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam pengelolaan emosinya. Yang terakhir, masa remaja. Pada tahap remaja, emosi biasanya lebih kompleks dan intens. Remaja sering mengalami fluktuasi atau naik turunnya suasana hati yang cepat berubah. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan hormon, tuntutan lingkungan, serta pencarian jati diri. Selain itu, kecemasan sosial juga sering muncul. Misalnya, rasa canggung, takut ditolak, atau khawatir dengan penilaian teman sebaya. Masa ini menjadi tantangan besar bagi perkembangan emosi karena remaja harus belajar menyeimbangkan perasaan pribadi dengan tuntutan sosial. Regulasi emosi yaitu strategi bayi dan anak kecil mengatasi stres dan ketegangan. Peran orang dewasa dalam menjaga regulasi emosi, contohnya strategi yaitu menenangkan diri, berbicara tentang emosi, aktif mencari dukungan sosial. Regulasi emosi adalah kemampuan mengendalikan perasaan di mana anak belajar menghadapi stres dan ketegangan dengan bimbingan orang dewasa melalui strategi seperti menenangkan diri, berbicara tentang emosi, dan mencari dukungan sosial. Selanjutnya ada temperamen dan kepribadian. Temperamen adalah cara anak
secara biologis melalui emosional sejak lahir. Misalnya ada anak yang lebih tenang, ada juga anak yang galau atau mudah sensitif. Yang kedua ada dimensi temperamen menurut Robert. Ada 3, yaitu ekstroversi, yaitu kecenderungan anak untuk aktif, ceria, dan suka bersosialisasi. Yang kedua, afektivitas negatif, yaitu kecenderungan atau mudah marah, takut, atau mudah cemas. Yang ketiga, pengendalian diri, yaitu kemampuan mengatur perhatian dan perilaku. Selanjutnya ada kepribadian, yaitu kombinasi temperamen, minat, dan pengalaman sosial. Kepribadian terbentuk dari kombinasi temperamen, minat, serta pengalaman sosial yang dialami anak. Artinya, kepribadian tidak hanya dipengaruhi faktor bawaan, tetapi juga lingkungan dan interaksi sehari-hari. Yang selanjutnya ada perkembangan diri dan pemahaman sosial. Nah, perkembangan diri dan pemahaman sosial adalah konsep diri dari pengetahuan dan keyakinan seseorang tentang karakteristik, kekuatan, dan kelemahannya. Ya, ini menjawab pertanyaan siapa saya dan harga diri ini adalah penilaian dan perasaan tentang diri sendiri dan identitas yang meliputi persepsi diri yang lebih luas, termasuk aspek sosial, budaya, dan tujuan hidup. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan identitas menurut Erikson dan Marshall, dan yang menggunakan teori Erikson yang terdiri dari 8 tahapan psikososial dengan fokus pada masa remaja sebagai fase krusial dalam pembentukan identitas. Juga disebutkan teori Marshall yang mengklasifikasikan status identitas menjadi 4, yaitu difusi, belum dieksplorasi, belum berkomitmen. Lalu ada penyitaan, yaitu komitmen tanpa eksplorasi. Yang ketiga ada moratorium, sedang eksplorasi tanpa komitmen. Dan yang keempat ada pencapaian, yaitu setelah eksplorasi dan berkomitmen. Dan disisihkan contoh studi kasus tentang tantangan identitas di masa remaja, misalnya kasus sosial. Yang selanjutnya yaitu implikasi untuk praktisi dan pendidik. Yang pertama, seorang pendidik harus mampu memberikan dukungan emosional dan sosial yang konsisten. Artinya, anak perlu merasa aman, dihargai, dan diterima dalam setiap proses pembelajaran. Dukungan yang konsisten ini menjadi dasar penting agar anak dapat menemukan rasa percaya diri dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang peka terhadap perbedaan individual, budaya, dan nilai. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi keluarga, kebiasaan, maupun cara belajar. Dengan memahami keberagaman ini, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih inklusif, sehingga semua anak merasa nyaman dan tidak ada yang terpinggirkan. Yang selanjutnya yaitu pendidik juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lingkungan inklusif ini tidak hanya menerima keberagaman, tetapi juga mendukung anak-anak untuk berkembang secara optimal. Misalnya, dengan menyediakan aktivitas yang mendorong kerjasama, menghargai pendapat teman, dan belajar menyelesaikan konflik secara sehat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, perkembangan anak merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional. Dua aspek penting dalam perkembangan sosial emosional adalah perkembangan emosional dan perkembangan diri serta pemahaman sosial yang sangat krusial bagi pendidik dan praktisi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Perkembangan emosional mencakup bagaimana anak-anak belajar mengekspresikan, mengatur, dan memahami emosi mereka. Regulasi emosi adalah kemampuan penting yang terus berkembang sejak bayi hingga remaja, didukung oleh interaksi hangat dan responsif dari orang dewasa. Emosi sadar diri seperti rasa bersalah, malu, dan bangga mulai muncul pada masa kanak-kanak awal, menandai perkembangan kesadaran sosial dan moral anak. Perbedaan individu dan ekspresi dan pengaturan emosi dipengaruhi oleh faktor biologis, pengalaman sosial, budaya, dan agenda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.